Di saat para suami sedang melakukan meeting, Zoya dan Siska menunggu di dalam ruangan. Mereka duduk santai di sofa, sambil menikmati salad buah yang Siska bawa. "Wah, Kak, ini rasanya enak sekali," puji Zoya sambil terus mengunyah, menikmati salad tersebut. Dia juga mengelus perutnya. "Kalian suka ya? Nanti kita minta Dedi buatkan, oke?" Sambung Zoya sambil terkekeh, mengajak anak-anaknya bicara. Mendengar pujian Zoya, Siska tersipu. Dia juga ikut terkekeh merasa lucu dengan tingkah Zoya. "Terima kasih, Nona, atas pujiannya. Oh iya, aku dengar-dengar kamu hamil anak kembar ya?" Zoya mengangkat wajah lalu dengan cepat mengangguk, membenarkan pertanyaan Siska. "Kembar 5. Ujarnya yang langsung membuat Siska shock. Wanita yang lebih tua 5 tahun dari Zoya itu membulatkan matanya dengan sempurna. "5, Nona? Kamu tidak bercanda? Anak kalian 5? Tanya Siska memastikan bahwa dia tidak salah dengar. Dan lagi-lagi Zoya mengangguk. "Iya, 5. Kan nggak etis, kalau kerja keras siang malam cuma dapat 1. Gurau Zoya seraya terkekeh kecil. Yang aslinya cuma nyindir. Ucapan itu langsung membuat Siska kepikiran. Iya juga ya. Batinnya membenarkan. Akan tetapi kenapa anaknya hanya ada 1, padahal dia dan Ron juga bekerja keras tiap malam, dari telentang sampai jungkir balik, tikus ruk keranjang. Kamu memikirkan apa, Kak? Jangan bilang kamu iri padaku, tebak Zoya. Dia melihat Siska yang sedari tadi bergeming seolah memikirkan sesuatu, entah itu apa. Ditanya seperti itu, Siska langsung gelagapan. Tidak, Nona. Aku hanya heran saja, kenapa Tuan Ken bisa membuahimu sebanyak itu? Memangnya kalian punya resep rahasia?" Bukannya menjawab, Zoya justru terkekeh semakin keras, membuat 2 sembulan di dadanya ikut bergerak memantul, seperti bola basket yang sedang didribel. Zoya meminta Siska agar lebih mendekat ke arahnya. "Sini, aku bisikin resepnya, aku jamin anak kakak dengan asisten Ron jadi 10. 10 cacing Alaska." Wanita lugu berjiwa polos itu menurut, mau-mau saja dia dibohongi oleh Zoya. Siska manggut-manggut, lalu detik selanjutnya dia tersenyum sumringah, mendengarkan arahan istri mantan bos gendengnya. Dia tidak tahu saja, kalau Zoya pun sudah ikutan gendeng seperti suaminya. "Bagaimana?" Siska mengangguk setuju sambil tersenyum sumringah. "Baik, Nona. Aku akan menuruti saranmu." Dan kedua ibu hamil itu terkekeh bersama. Malam menjelang, kegiatan sebelum tidur selama 2 hari sekali tidak pernah Ron lewatkan. Pria tampan itu tengah membuat pemanasan lebih dulu. "Kak," panggil Siska membuat Ron seketika mendonggak, menatap wajah sensual dengan tatapan sayu itu sudah tak berdaya. Ron suka sekali melihatnya. "Kamu sudah menginginkannya?" Tanya Ron. Dia merangkak naik ke atas tubuh Siska, menjadikan tangannya bertumpu di antara kepala istrinya itu. Siska langsung menjerit, dan mencakar kedua bahu Ron. Deru nafas wanita itu beradu dengan pemilik raga kekar yang berada di atas tubuhnya, menciptakan malam syahdu penuh dengan peluh. Pagi harinya, Ron bersiap-siap seperti biasa, memakai pakaian lengkap untuk pergi bekerja. Namun, yang aneh dari hari sebelumnya adalah Siska, karena tiba-tiba wanita itu memasak pagi-pagi dan menyiapkan bekal untuknya. "Kak, nanti dimakan ya bekalnya," ucap Siska mengingkatkan suaminya. Dia tersenyum sumringah, sambil menyerahkan paperback batik berisi kotak makan siang milik Ron. Ron mengernyit heran. "Tumben, sayang, kok aku dibawain bekal segala?" Dan senyum Siska semakin mengembang. Dia bergelayut manja di lengan Ron. "Mulai hari ini, aku bakal masak setiap hari, dengan menu yang sama. Buat kamu, Kak." "Loh kok gitu? Emang ini apa?" Siska nyengir menunjukkan gigi-giginya. "Sayur tauge, biar aku bisa hamil kembar kayak Nona Zoya. Itu resepnya dia yang kasih kok, gratis tanpa dipungut biaya." Pria tampan itu tampak melongo, bukannya senang. Detik berikutnya Ron justru mendengus kasar. "Hih,
Tidak suami, tidak istri, kerjanya hanya membodoh-bodohi. Dasar. Lo kamu kenapa, Kak? Kok malah marah-marah? Kan kita sedang berusaha. Ron meneguk ludahnya, dia menatap Siska yang mulai menunjukkan wajah sendu. Ron menarik kembali umpatan yang sudah ada di ujung mulut, rasanya gatal sekali ingin dia keluarkan tetapi demi menjaga perasaan istrinya, dia hanya bisa menahan dengan kepalan tangan di bawah sana. Ark sialan. Sudah seminggu Ron makan dengan menu tauge, meski dibuat dengan beraneka ragam masakan tetap saja rasanya sama-sama tauge. Pria tampan itu hanya bisa merutuk dalam hati, tak sedikit pun membantah keinginan istrinya, baru mangap sedikit, Siska langsung berkaca-kaca, bagaimana dia bisa menolak kalau begitu ceritanya. Dan entah siksaan apalagi yang dia dapat, hingga tengah malam dia harus bangun, dengan kantuk yang masih melanda. Ron hanya bisa mengeratkan gigi geraham dan berusaha tersenyum saat sang istri merengek minta dibelikan jambu kristal. Sayang, malam-malam mana ada yang jual jambu kristal, ucap Ron, membujuk ibu hamil itu agar tidak meminta yang aneh-aneh. Kan belum dicari, Kak. Kamu usaha dong, jangan buatnya doang yang semangat, ujar Siska yang masih kekeh dengan keinginannya. Dia melipat tangan di depan dada dengan wajah tertekuk, karena Ron belum mau menyetujui permintaannya. Bisa tidak ngidamnya ditunda dulu, minimal besok pagi gitu? Siska mendengus. Mana mungkin ngidam ditunda-tunda, aku maunya sekarang, kalau besok yang ngidamnya beda lagi. Cetus wanita itu, semakin memperlihatkan kegarangannya, bagai induk ayam yang ingin mematuk siapa saja yang menyakiti anaknya. Ron menarik nafas lalu membuangnya secara perlahan. Dia mengusap wajah Siska dengan lembut dan menatap manik mata itu dengan tatapan memohon. Sayang. Nggak mau tahu, pokoknya aku mau makan jambu kristal malam ini, aku nggak bakal tidur sebelum makan itu. Mendengar itu, Ron mencoba menahan emosinya. Sabar, sabar. Itulah yang terus dikatakan oleh batin pria tampan itu agar tidak menyakiti hati istrinya. Dan tiba-tiba pandangan matanya teralihkan pada ponsel yang menyala di atas nakas, dengan nada panggilan yang dia buat berbeda. Tanda sang tuan menghubunginya. Ron melipat kening, ada apa lagi pikirnya, Ken sampai menghubungi dia tengah malam, bahkan di saat Siska uring-uringan seperti ini. Siska masih dalam posisi yang sama, Ron meliriknya sekilas lalu menyambar ponsel dan segera menerima panggilan itu. Halo, Tuan. Hei, Ron. Cepat bangun dan bantu aku. Ucap pria di seberang sana dengan suara berbisik tetapi penuh dengan tekanan. Bantu apa, Tuan? Saya sudah bangun dari tadi. Hah, baguslah. Jemput aku di perempatan yang pernah aku bilang, temani aku mencari jambu kristal. Mendengar itu, Ron langsung tersenyum sumringah, akhirnya ada orang yang mau diajak susah. Dengan semangat dia segera bangkit dari ranjang. Siap, Tuan. Saya akan ada di sana dalam 10 menit. Dan setelah itu, Ron langsung menyambar kunci mobil, tidak peduli lagi pada penampilannya yang hanya menggunakan celana kolor dan juga kaos rumahan yang menonjolkan dada bidangnya. Kap. Sayang, aku cari dulu jambu kristalnya ya. Jangan marah-marah terus, kasihan dedenya. Pamit Ron setelah mengecup pipi Siska, sementara tangannya mengelus perut wanita itu. Senyum Siska mengembang, lalu dia mengangguk. Iya, sayang. Semangat ya, Papi Chaska. Ron mengedipkan sebelah matanya, lalu keluar dari kamar mereka. Mengambil mobil dan melandaskan kendaraan roda 4 itu untuk menjemput Ken. Seperti ucapannya, dalam 10 menit, Ron sudah berada di tempat mereka janjian. Sama halnya dengan Ron, calon ayah satu itu juga memakai pakaian seadanya. Tak peduli bulu kakinya yang sudah seperti stocking, Ken hanya memakai celana kolor tanpa memakai benda segitiga yang kerap membungkus pitonnya. Enak juga seperti ini, menggantung sambil sriwing-sriwing kena angin. Hah, kita cari kemana dulu ya, Ron? Jam segini memangnya ada ya tukang jambu kristal? Ken pusing sebenarnya, ada-ada saja keinginan ibu hamil itu, tapi apa mau dikata, di dalam perut Zoya ada kelima anaknya. Yang ditanya ikutan bingung juga, hingga akhirnya menjalankan mesin mobil adalah pilihan Ron.
Kita coba keliling saja dulu ya, Tuan. Anda coba lihat di sebelah kiri, saya sebelah kanan. Mendengar instruksi asistennya, Ken hanya bisa patuh, demi mendapatkan jambu kristal yang istrinya inginkan. Dia tidak tahu saja, kalau Ron juga sebenarnya ingin membeli buah tersebut untuk Siska. Selang 1 jam lamanya, Ron dan Ken belum juga menemukan buah yang dimaksud oleh istri mereka. Kepala Ken sudah terasa berdenyut, dengan mata yang kembali berat. Ron, kemana lagi ini? Sudah 1 jam kita berputar-putar, kenapa tidak ketemu juga? Mereka niat jualan tidak sih? Gerutu Ken yang sudah merasa jengah. Dia memijat pelipisnya, tetapi sepasang mata itu tetap melihat ke jalanan. Masih berharap dapat menemukan buah tersebut. Kalau tidak, bisa-bisa sampai rumah dia kembali dilabrak oleh istrinya. Atau diancam tidur di luar, ya yang pasti masalah tidak akan selesai-selesai. Saya juga tidak tahu, Tuan. Apa kita akan berputar-putar terus sampai pagi? Jawab Ron yang hampir saja ikut menyerah, matanya sudah sayu dengan wajah yang tak tergambar jelas. Pokoknya jangan pulang, sebelum kita menemukannya. Cetus Ken tanpa menoleh ke arah Ron. Untung saja Siska juga sedang menginginkannya, kalau tidak Ron pasti sudah ogah-ogahan diajak berputar-putar seperti ini, bahkan tanpa arah tujuan. Hingga kedua bola matanya menangkap sisa pasar malam. Di sana Ron melihat gerobak jambu kristal yang tengah dirapihkan oleh sang penjual. Tanpa bicara pada Ken, Ron segera membawa mobilnya ke arah sana. Mata Ken langsung melebar. Begitu mereka berhenti tepat di depan stand buah yang Zoya inginkan. Pria tampan dengan tampang lesu itu berubah sumringah. Dia melirik Ron yang tak kalah sumringahnya. Mereka sudah seperti menemukan tumpukan emas yang ditimbun ribuan tahun lamanya. Ron ingin turun, tetapi secepat itu pula Ken menariknya. Ron, biar aku saja. Ujarnya, masih belum tahu kalau pria itu pun ingin membeli jambu kristal untuk istrinya. Maaf, Tuan. Tapi Siska juga sebenarnya minta dibelikan jambu kristal, makanya tadi saya sudah bangun duluan sebelum Anda menelpon, ucap Ron sambil nyengir tanpa dosa. Pantas saja pria itu tidak merasa keberatan saat Ken meminta ditemani untuk mencari jambu kristal. Ternyata ada udang di balik bakwan. Tak ingin membuang waktu, kedua pria itu turun secara bersamaan. Hingga mereka mengantongi masing-masing 1 cup jambu kristal, buah yang tengah diidam-idamkan para bumil yang menunggu mereka di rumah. Ken tersenyum lebar, seraya melangkah ke arah kamarnya. Dia selalu merasa bangga saat dia bisa mendapatkan apa yang tengah Zoya inginkan. Dia memang calon ayah yang baik bukan untuk anak-anaknya. Namun, senyum itu langsung memudar saat dia melihat tubuh yang semakin berisi itu terkapar di atas ranjang dengan posisi tidur telentang. Bahkan Zoya melupakan apa yang telah dia ucapkan, sebelum Ken pergi untuk mencari apa yang wanita itu inginkan. Dia bilang akan menungguku, tetapi kenapa malah seperti ini? Bahu Ken sedikit merosot, kresek hitam itu hampir saja terjatuh, tetapi dia tidak langsung menyerah, dia ingin mencoba membangunkan Zoya. Sayang. Ken menggerakkan bahu Zoya, dan ibu hamil itu hanya menggeliat sambil menepis tangan Ken. Apa sih? Aku ngantuk, Hubi. Baby, katanya kamu mau jambu kristal, aku sudah dapat loh apa yang kamu mau. Sudahlah, taruh saja di kulkas, aku makannya besok saja. Tapi, baby, katanya kamu tidak akan bisa tidur sebelum memakan buah ini. Tidak ada jawaban apapun lagi dari istrinya. Zoya malah semakin pulas, bahkan terdengar dengkuran halus dari wanita itu. Membuat Ken menelan ludahnya, dengan umpatan yang tertahan di tengah tenggorokan. Damn it! Dia menyugar rambutnya dan menyambar ponsel untuk menghubungi Ron, ingin tahu apa tanggapan Siska, semoga saja sama, supaya dia tidak merana sendirian seperti ini. Sungguh sial. Halo, Tuan. Halo, Ron, bagaimana tanggapan istrimu? Apa dia memakannya? Ditanya seperti itu, Ron malah menghela nafas. Sepertinya nasib mereka sama-sama mengenaskan. Hah, tidak. Siska malah tidur dan tidak mau dibangunkan, Tuan.
Mendengar itu, mata Ken menyipit. Atau jangan-jangan kita dikerjai oleh mereka? Ini pasti ide istrimu, Ron. Hei, Tuan jangan asal menuduh, mana ada Siska punya rencana seperti itu, pasti Nona Zoya yang sudah mencuci otak istri saya. Ron yang tidak terima, langsung membalas ucapan Ken tanpa kenal takut. Asal bicara kamu, beraninya menuduh istriku seperti itu. Ku potong nanti gajimu. Kan, Tuan, duluan. Kenapa malah menyalahkan saya? Itu kan memang salahmu. Salah saya bagaimana? Jelas-jelas yang menuduh duluan itu Anda. AARN. Dan di saat perdebatan sengit antara Ken dan Ron yang terus menyalahkan satu sama lain, ada dua pasang bibir yang diam-diam tersenyum. Karena merasa berhasil mengerjai suami mereka. Haha, yes berhasil ternyata. Batin Zoya dan Siska kompak.